Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Tiara Amanda Lesari selaku pengampu matul dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Inzaghi selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok ITB 1 akan menyampaikan tentang urban farming sebagai solusi berkelanjutan dalam manfaat lahan sempit perkotaan. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Acila Lambogo, Nadira Mutiara Azara, Cahaya Muhammad Permadi, Syarifah Jaharani, dan Alifa Indaya, Revalina Mulyawati, dan Fatima Al-Mutmainah. Oke, Pak. Oke, langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pertanian perkotaan. Perkembangan pada wilayah perkotaan yang pesat dan meningkatnya urbanisasi menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan organisasi dan infrastruktur. Kondisi ini mengakibatkan semakin terbatasnya lahan produktif untuk kegiatan pertanian termasuk di lingkungan organisasi perkotaan. Keterbatasan lahan tersebut membuat pemanfaatan pekarangan dan ruang sempit di perkotaan belum optimal, sehingga aktivitas pertanian rumah tangga masih rendah. Akibatnya, masyarakat menjadi sangat bergantung pada pasokan pangan dari pasar, yang beresiko terhadap ketahanan pangan apabila terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga. Oleh karena itu, urban farming hadir sebagai solusi adaptif dengan memanfaatkan lahan sempit di perkotaan secara efisien. Penerapan pertanian perkotaan diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kemandirian masyarakat, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada tujuan urban farming, yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sempit perkotaan melalui penerapan konsep urban farming agar tetap produktif melalui kegiatan pertanian. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan rumah tangga. Selain itu, mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pangan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang hijau, sehat, dan berkelanjutan. Proyek urban farming ini dilaksanakan pada Kelurahan Srangsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini disosialisasi dilakukan di Balai Kelurahan, sedangkan praktek penanamannya dilaksanakan di Puskesmas Pembantu Ramah Lansia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan keterbatasan lahan produktif. Karena itu, Kelurahan Srangsem ini dinilai tepat untuk penerapan urban farming sebagai upaya optimalisasi lahan sempit dalam mendukung ketahanan pangan di masyarakat. Selanjutnya ada konsep urban farming. Urban farming merupakan kegiatan produksi pangan yang dilakukan di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan lahan terbatas, seperti pekarangan rumah, atap bangunan, dan lahan kosong. Konsep ini berkembang sebagai respon terhadap alih fungsi lahan pertanian dan meningkatnya ketergantungan kota terhadap pasokan pangan dari wilayah lain. Melalui pemanfaatan ruang secara optimal dan berkelanjutan, urban farming bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Lalu ada manfaat urban farming untuk lingkungan dan sosial, yaitu memberikan manfaat terhadap ekonomi berupa penghematan pengeluaran rumah tangga, serta manfaat sosial melalui peningkatan interaksi masyarakat kelompok rumah tangga.
Selain itu, keberadaan tanaman di kawasan perkotaan berperan sebagai ruang terbuka hijau yang dapat memberikan kualitas udara, menurunkan suhu lingkungan, dan menciptakan iklim mikro yang lebih bagus dan nyaman. Produksi pangan lokal juga berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon akibat berkurangnya kebutuhan transportasi pangan jarak jauh. Selanjutnya, urban farming dan ketahanan pangan keluarga. Ketahanan pangan keluarga mencakup aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan secara berkelanjutan. Dalam konteks Kelurahan Sreng, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan lahan, urban farming menjadi strategi adaptif untuk meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga. Penanaman sayuran cepat panen seperti kangkung dan pakcoy di lahan sempit mampu menjamin ketersediaan pangan bergizi, mengurangi ketergantungan terhadap pasar, serta memperkuat stabilitas pangan keluarga. Oke, di bab 3 ini ada sarana dan prasarana. Beberapa sarana dan prasarana untuk membuat urban farming ada: satu, sarana dan prasarana sederhana, mudah diperoleh dan berbiaya terjangkau. Dua, media tanam, tanah, kompos, arang, sekam, kopit. Tiga, wadah tanam, pot, polybag, vertikulur, ember, benih berkualitas dan pupuk organik. Keempat, ada peralatan sederhana seperti sekop kecil, sprayer, gembor. Dan lima, pendukung peternakan bertenakan kandang, ternak, wadah ikan, sumber air, dan perairan sederhana. Dan komoditas yang digunakan, komoditas urban farming dibeli dengan mempertimbangkan keterbatasan lahan perkotaan, kemudahan budidaya, waktu panen singkat, serta nilai konsumsi dan ekonomi tanaman yang dibudidayakan meliputi sayuran, daun seperti kangkung, bayam, dan selada, sayuran buah seperti cabai dan tomat, serta tanaman umbi seperti ubi jalar yang sesuai untuk lahan sempit dan wadah terbatas. Selain tanaman, kegiatan urban farming juga dikombinasikan sebagai peternakan skala kecil, yaitu pemeliharaan ayam kampung atau ayam bertelur sebagai sumber protein hewani yang mudah dipelihara dan tidak memerlukan lahan luas. Oke, ada rencana aktivitas program urban farming disusun secara bertahap dan terencana agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan berkelanjutan. Tahap awal meliputi identifikasi kondisi, lokasi, analisis kendala, serta berpotensi dan minat masyarakat. Selanjutnya dilakukan perencanaan program yang mencakup penetapan tujuan dan capaian, jadwal kegiatan, serta kebutuhan sarana dan anggaran. Pelaksanaan kegiatan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan tim kerja, pelatihan, dan pendamping. Tahap akhir berupa pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan berkelanjutan serta mengembangkan program urban farming. Kondisi geografis. Kegiatan urban farming dilaksanakan di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, yang merupakan kawasan permukiman perkotaan padat penduduk dengan pemanfaatan lahan berupa pekarangan rumah dan lahan sempit. Kondisi tanah di wilayah ini masih cukup subur setelah pengolahan dan penambahan bahan organik, sehingga mendukung budidaya tanaman hortikultura berakar, dangkal, dan cepat panen.
didukung oleh iklim tropis dan ketersediaan sumber air yang memadai. Lokasi ini memiliki potensi besar untuk pengembangan urban farming melalui metode efisien seperti vertikultur dan hidroponik guna meningkatkan produktivitas lahan dan ketahanan pangan rumah tangga. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, urban farming merupakan solusi strategis dalam menghadapi masalah keterbatasan lahan di kota-kota besar. Penerapan urban farming mampu mengoptimalkan lahan sempit menjadi lahan sempit melalui teknik adaptif seperti vertikultur dan hidroponik, sehingga tetap memungkinkan produksi pangan mandiri maupun berkelanjutan. Selain berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, urban farming juga manfaat lingkungan dengan menambahkan ruang hijau terbuka, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi ketergantungan dari wilayah lain. Ketergantungan pasokan pangan dari wilayah lain. Dari aspek sosial dan ekonomi, kegiatan ini mendorong partisipasi dan memberdayakan masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta membuka peluang meningkatkan kesejahteraan melalui produksi pangan lokal. Pelaksanaan proyek ini dilakukan di Kelurahan Serangsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar, Lampung, menunjukkan bahwa konsep ini sangat relevan diterapkan pada kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lahan hingga menjadi lebih produktif. Proyek ini didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat serta fasilitas lokal seperti balai kelurahan dan puskesmas yang membantu dan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.